Dongeng kali ini kita akan mendengarkan dongeng dengan judul Cinderella. Selamat menikmati. Pada zaman dahulu, di negeri nan jauh, ada seorang gadis yang cantik dan juga baik hati. Namanya Cinderella. Ia tinggal bersama dengan ibu tiri dan dua orang perempuan saudara tirinya yang jahat. Setiap hari, Cinderella harus membersihkan rumah dan mengurus keperluan mereka sehari-hari. Sedangkan mereka hanya duduk bersantai saja, tidak membantu Cinderella. Bahkan biasanya Cinderella juga sering dimarahi oleh ibu tiri dan kedua saudara perempuannya. Sungguh malang nasib Cinderella. Hingga pada suatu hari datanglah sebuah undangan dari kerajaan. Pangeran ingin mengundang semua gadis perempuan di negeri tersebut untuk dansa. Cinderella juga mendapatkan undangan tersebut. Sungguh bahagia sekali hatinya. Pangeran juga mengundangku. Aku pasti akan datang memenuhi undangannya dan berdansa bersamanya, kata Cinderella dengan girang. Mendengar perkataan Cinderella, kedua saudara perempuannya memiliki niat yang jahat. Mereka membuat rencana agar Cinderella tidak dapat berangkat ke pesta yang diadakan oleh pangeran. Hari yang dinanti pun telah tiba. Kedua saudara perempuan Cinderella berusaha membuat Cinderella sibuk, sehingga akhirnya dia tidak bisa mempersiapkan diri dan gagal menuju pesta. Aku tidak bisa menghadiri pesta yang diadakan oleh pangeran. Seharian aku malah menyiapkan kebutuhan pesta untuk kedua saudara tiriku. Cinderella menangis sambil berlari menuju ke kebun belakang yang sunyi. Kedua saudaranya telah pergi menaiki kereta kuda yang dikirimkan oleh pangeran. Tiba-tiba saja, ketika Cinderella sedang tertunduk dalam tangisnya, seorang peri muncul di hadapannya. Cepatlah naik, cepat naik ke kereta itu, kata peri pelindung Cinderella. Sebuah lagu kuning yang ada di hadapan Cinderella disulap oleh peri menjadi kereta kuda yang indah sekali. Tikus-tikus sahabat Cinderella berubah menjadi kuda-kuda yang gagah dan siap menarik kereta yang akan dinaiki Cinderella. Yang lebih luar biasanya lagi, baju Cinderella yang compang-camping berubah menjadi gaun pesta yang cantik sekali, bertahtakan berlian. Bukan main indahnya. Sepatunya pun terbuat dari kaca. Hal ini membuatnya semakin cantik mempesona. Peri, bagaimana aku bisa berterima kasih kepadamu? Ini sungguh luar biasa untukku, tanya Cinderella. Peri pelindung pun menjawab, sudah tugasku untuk membuatmu bahagia, Cinderella. Sekarang pergilah bersenang-senang. Tapi ingat, kamu harus pulang sebelum pukul 12 malam. Karena kekuatan sihir akan hilang tepat di tengah malam. sang peri mengingatkan Cinderella. Bergegas Cinderella segera menaiki kereta kuda dan menuju kerajaan. Sesampainya di sana, keadaan di istana sudah ramai sekali. Banyak sekali gadis perempuan cantik ada di sana. Gaunnya sangat indah. Tetapi tak disangka-sangka, sejak kedatangan Cinderella, pangeran sudah mengamatinya. Menurut pangeran, malam itu Cinderella lah yang paling cantik di antara gadis perempuan lainnya. Selamat malam,
Perkenalkan, aku pangeran di kerajaan ini. Kamu sungguh cantik. Siapakah namamu? Nama hamba adalah Cinderella, pangeran. Nama yang sangat indah. Bolehkah aku mengajakmu berdansa? Dengan senang hati, pangeran. Keduanya lalu berdansa. Mereka sangat bergembira sambil menikmati musik yang mengiringi. Hingga tiba-tiba lonceng berdentang. Pertanda sudah tengah malam. Cinderella teringat perkataan peri pelindung. Ia lalu berlari meninggalkan istana dan pangeran. Bergegas menuju kereta kudanya. Pangeran berusaha mengejarnya. Namun Cinderella sudah terlanjur pergi. Pangeran pun hanya menemukan salah satu sepatu kaca yang tertinggal di tangga istana. Pangeran bersedih dengan kejadian ini. Keesokan paginya, pangeran memberikan perintah kepada Perdana Menteri. Perdana Menteri, mohon carikan pemilik sepatu kaca ini. Barang siapa yang kakinya pas dengan sepatu kaca ini, maka akan kujadikan istri. Perdana Menteri melaksanakan perintah pangeran. Dia sudah mengunjungi setiap rumah yang memiliki gadis perempuan, termasuk juga rumah Cinderella. Kedua saudara perempuannya juga telah mencoba sepatu kaca tersebut. Sayangnya tidak pas di kaki mereka. Di manakah Cinderella? Ternyata ia dikurung di kamar oleh ibu tirinya. Beruntung sekali, tikus sahabat Cinderella bisa mengambil kunci dari saku baju ibu tiri. Kunci tersebut lalu dimasukkan oleh tikus melalui bawah pintu, tepat sebelum Perdana Menteri pergi. Cinderella berseru, "Perdana Menteri, bolehkah aku mencoba sepatu kaca itu?" Perdana Menteri memperbolehkannya. Sepatu kaca itu pas sekali di kaki Cinderella. Perdana Menteri merasa lega sekali karena berhasil melaksanakan perintah pangeran. Sesuai janji, pangeran akhirnya menikahi Cinderella. Mereka hidup bahagia selamanya. Sedangkan ibu tiri dan kedua saudara perempuannya dihukum karena telah berbuat jahat kepada Cinderella.